Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobby Heren dan kali ini kita akan kembali komentari video dari Luis Prasetyo yang berjudul Islam atau Kristen yang menyebarkan agamanya melalui perang. Kita akan langsung tonton videonya dan habis itu akan kita komentari guys. Islam adalah satu-satunya agama yang disebarkan tanpa penjajahan dan tanpa peperangan dimanapun. Bahkan Nabi itu menaklukkan Mekah, itu Fatul Mekah, sisanya itu 10.000 orang datang tanpa darah setes tumpah, takluk. Nabi SAW menyerang Mekah itu dengan kekuatan memang, sampai menaklukkan Mekah, akhirnya tersebar Islam di Mekah. Banyak orang subhanallah menganggap takut kalau mengatakan Islam. Nah, ini mau saya potong lagi guys ya. Bentar, ini apa ini? Nah, jadi gini, apa namanya? Ustadz Khalid maksudnya tuh menyampaikan itu adalah Islam menaklukkan Mekah dengan kekuatan. Ingat, dengan kekuatan, tapi tidak jadi perang, paham ya? Dengan kekuatan. Nah, maksudnya gini, menciptakan efek gentar, sehingga dengan kekuatan kaum muslimin yang besar pada waktu itu, musuh takut gitu, kaum kafir Quraisy takut sehingga bisa menghindari peperangan. Makanya gini guys ya, kalau anda itu adalah bukti cerdasnya Nabi. Gimana bayangkan? Sekarang ini kenapa orang berlomba-lomba untuk untuk memperkuat pertahanan, membeli pelan tempur, membeli tank, pesawat tempur, bahkan ada yang melengkapi diri dengan nuklir. Itu agar negara lain segan dan takut untuk menyerang mereka. Paham ya? Nah, jadi itu semacam showing force atau untuk unjuk kekuatan. Sehingga dengan gampangnya Rasulullah itu menaklukkan Mekah tanpa setetes pun darah tertumpah. Apakah jadi perang? Tidak. Ya. Jadi ketika datang dengan kekuatan, menunjukkan kekuatan itu bukan berarti suatu hal yang negatif ya. Kecuali kalau Anda kayak misalnya dulu penjajah Portugis, Belanda ya, Inggris itu menunjukkan kekuatan ke seluruh dunia, tapi dengan niat menjajah, dan terbukti mereka menjajah dari seluruh benua Afrika hingga benua Amerika, bahkan ke Indonesia, itu semuanya gak luput dari penjajahan sampai ke Jepang, ke Cina, itu kan jajah Inggris gitu kan. Jadi mereka showing post seluruh dunia dan betul-betul menjajah guys, betul-betul ada perlawanan dari rakyat setempat. Di Indonesia sendiri Anda lihat bagaimana perlawanan terhadap penjajah Belanda, Portugis gitu kan, bagaimana pejuang kita sampai mengorbankan nyawanya, hartanya untuk melawan penjajah. Karena nggak ada orang yang rela dijajah gitu guys. Makanya ada perlawanan gitu kan. Islam disebarkan dengan pertumpahan darah, memang benar. Nah, jadi gini, maksudnya gini. Jadi kalau tadi kita lihat ya ada dua pendapat Ustadz Khalid dan Ustadz satu lagi Ustadz siapa ya? Stephen Indra atau siapa itu guys? Saya agak lupa namanya. Ustadz kita yang mualaf gitu. Jadi gini, maksudnya adalah ini bukan berbeda pendapat dalam artian ini maksudnya harus kita pahami ya. Maksudnya Islam tidak disebarkan dengan pertumpahan darah, artinya ya gini, kalau suatu agama disebarkan dengan pertumpahan darah itu jelas kayak misi penjajahan kemarin ya. Itu gimana Portugis dan Inggris yang diinisiasi kalau dilihat sejarah ya oleh Paus di Vatikan pada waktu itu. Makanya ada gospel dalamnya. Jadi misi itu bukan hanya gold dan glory. Jadi mereka bukan hanya mencari gold alias kekayaan atau glory, kejayaan, tapi juga menyebarkan Injil. Nah, jadi caranya menyebarkan Injil kan jelas dengan disandingkan dengan gold dan glory tadi guys gitu. Dengan cara apa? Dengan menjajah. Jadi disitulah buktinya kalau agama Kristen disebarkan melalui perang, penjajahan malah gitu. Perang yang berupa penjajahan itu disebarkan, itu fakta ya. Penjajahan di mana-mana, dari mulai benua Afrika sampai Amerika, bahkan Indonesia sampai ke negara-negara Asia lainnya, bahkan sampai ke Australia juga kan, suku Aborigin sampai singkir tuh guys. Nah, tapi Islam beda ya. Jadi gini, nanti kita akan bahas lah. Yang penting poinnya itu jelas ya. Jadi kalau ada penjajahan, di mana misi penjajahan itu termasuk dalam ada gospel, tapi Islam kan tidak menjajah gitu. Nggak ada Islam itu yang Nabi Muhammad perintahkan pergi ke sana untuk ekspansi penjajah gitu kan, nggak ada gitu guys. Jadi betul-betul lewat dakwah, dan nanti kita akan sampaikan ya sebenarnya apa yang dilakukan Nabi Muhammad dan para sahabat. Nanti kita akan sampaikan nanti.
Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini guys. Kali ini saya akan membahas satu statement dan meluruskan sebenarnya dari apa yang disampaikan oleh seorang mualaf yang namanya Kohani. Semuanya pada tahu kan Kohani ini siapa ya? Dia itu kalau nggak salah murid langsungnya dari Umairin Handono ya. Dia ngaku waktu itu katanya dia adalah seorang penginjil, dia adalah seorang misionaris, dan kemudian dia mendapatkan hidayah masuk ke dalam agama barunya yaitu Islam. Nah, beberapa saat yang lalu dia mengatakan bahwa agamanya itulah satu-satunya agama yang menyebarkan agamanya atau mencari pengikutnya yang tanpa tetesan darah sedikit pun, atau dalam arti tanpa perang guys. Kenapa kok bisa seperti itu? Ya iya, supaya dia bisa mengatakan bahwa Kristen itu masuk Indonesia itu sebenarnya karena perang, gospel, glory, Ya, betul. dan gold. Kan gitu. 3G itu supaya menunjukkan bahwa agamanya itu lebih benar daripada agama Kristen dalam menyebarkan agamanya di Indonesia. Tapi itu nanti saya akan bahas juga di bagian terakhir mengenai benarkah Kristen disebarkan oleh peperangan di Indonesia ini. Ya, tapi nanti pasti dia kan orang ini kan ngeles. Dia katakan nanti dia kayak kemarin lah si Tamparagi. Penjajah Belanda itu bukan menjajah, mereka berdagang. Pasti ujungnya gitu juga. Lalu katakan lagi itu tentara Belanda itu yang kejam bengis itu yang ada tahu kisah Westerling bagaimana dia membunuh rakyat Indonesia itu dikatakan mereka sebenarnya kayak sapam bank gitu. Masa mereka nggak bisa bedakan antara sapam sama penjajah? Sapam itu kan kalau kita datang ke bank dia buka pintu, belum kita lagi apa dia langsung buka pintu ya. Belum lagi kita memegang ganggang ya, sapam bank itu akan langsung bukain pintu untuk kita. Kita tuh kayak raja di situ. Selamat siang Pak, selamat pagi Pak, gitu kan. Nah, itu sapam, penjajah mana ada begitu coba. Jadi mereka ini memang betul-betul memutarbalikkan fakta. Penjajah dikatakan pedagang, tentara penjajah dikatakan sapam bank gitu. Itulah bukti mereka berusaha memutarbalikkan fakta gitu guys. Oke, kita langsung aja dengar video dari Kohani ya. Indonesia dulu bukan negara, nggak ada agama Kristen. Bahkan Islam nggak ada, animisme, dinamisme. Lalu masuk Gujarat, masuk Islam, lalu masuk Portugis, masuk Belanda. Islam adalah satu-satunya agama yang disebarkan tanpa penjajahan dan tanpa peperangan, dimanapun. Bahkan Nabi itu menaklukkan Mekah, itu Fatul Mekah, sisanya itu 10.000 orang datang tanpa darah setes tumpah, takluk. Kita dijajah, glory, gospel, betul kan? Itu kan penjajahan. Kalau kita lihat video tersebut, sebenarnya ini kesannya ya kayak membela diri sih. Maksudnya fakta sejarah membuktikan, nanti kita akan lihat bahwa sebenarnya tidak seperti apa yang dikatakan oleh Kohani sendiri. Tapi memang ada beberapa pendapat sih. Yang pertama, seperti pendapat yang dikatakan oleh Kohani sendiri, bahwa agamanya tidak sama sekali disebarkan dengan atau melalui pedang. Ya intinya di situ bahwa murni dakwah atau murni penyampaian atau murni tentang menyebarkan atau ajaran-ajarannya. Itu seperti apa yang disampaikan oleh Kohani. Tapi kelompok orang yang kedua adalah mereka yang beranggapan bahwa sebenarnya perang memang terjadi. Karena memang faktanya sejarah perang itu ada. Jadi perang terjadi tapi bukan dalam rangka untuk menyebarkan Islam. Perang itu terjadi. Nanti saya akan terangkan guys. Tapi perang itu sebenarnya ada karena provokasi, bukan karena penyebaran agamanya. Saya akan mengambil beberapa kutipan ya. Yang pertama adalah perang di masa Rasulullah. Dikatakan di sini, ini kutipan yang ditulis adalah penulis-penulis dari mereka sendiri ya. Dikatakan perang di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terjadi dalam rentang 10 tahun masa Madinah. Selama itu terjadi kurang lebih 25 atau 27 peperangan ya, banyak banget peperangan memang terjadi. Jamak diketahui pemicu peperangan melawan bangsa Quraisy adalah provokasi orang-orang Quraisy terhadap umat Islam bahkan sebelum beliau hijrah ke. Jadi kalau Louis nggak tahu ini ya, dari momen itu beserta pengikutnya sudah dizolimi. Dakwahnya jadi sama kayak Yesus terjadi pada Yesus gitu. Cuman nggak separah Yesus.
ketika atau Nabi Isa, Yesus atau Nabi Isa ketika berdakwah di Israel itu paling Nabi Isa dilempari batu. Nggak ada yang sampai kayak dialami kayak Nabi Muhammad dan mengikutnya sampai dirajam dirajam mati. Bahkan Anda tahu ya, ada itu siapa namanya, satu keluarga itu ayah dan ibunya itu ditusuk kemaluannya sehingga tembus kepala, guys. Itu luar biasa. Kekejaman orang kafir itu luar biasa. Ya, kejahilan mereka, jahiliyah mereka tuh sangat luar biasa. Nah, sebegitu parahnya. Jadi apa yang dialami oleh Nabi Muhammad dan mengikutnya lebih dahsyat daripada yang dialami Yesus gitu. Meskipun dalam kisah mungkin Yesus terbunuh gitu kan, versi Kristen disalib. Meskipun kita kita terima informasi di Quran kalau dia tuh diangkat ke langit, diselamatkan gitu dari kejadian penyaliban dan digantikan orang lain untuk menggantikan dia gitu kan. Madinah, kafir Quraisy telah menunjukkan permusuhan mereka. Jadi itu sebabnya kenapa Nabi Muhammad tuh sampai hijrah ke Madinah, karena di Mekah sudah tidak aman. Jadi mereka tuh apa nggak bisa, bahkan itu ya, siapa itu saya lupa, Umar sebelum dia hijrah ke Islam ya, sebelum dia di mualaf, dia tuh ada orang ngaji kesel deh guys, masuk ke rumah hendak menghajar orang yang ngaji ini, siapa saya lupa namanya itu, seorang wanita yang ngaji di rumahnya gitu kan. Abu Umar ingin melukainya, tapi akhirnya Umar sadar dan dia jadi mualaf gitu guys. Nah, kalau melihat kutipan ini jelas-jelas bahwa pemicu dari peperangan itu menurut mereka, kelompok ini, itu bukan karena penyebaran dakwah atau agamanya mereka, tetapi karena diprovokasi oleh orang-orang Quraisy yang memang tidak menyukai nabinya. Nah, di sini Islam masa Khulafaur Rasyidin, katakan Bisa saya tambahkan lagi ya, bukan hanya provokasi, tapi gini guys ya, kalau kita lihat di nabi-nabi sebelumnya, kayak Nabi Ibrahim, Nabi apa lagi, Nabi Musa, Nabi ya kayak Nabi apa ya, Nabi apa lagi ya, kayak Nabi Daud juga. Bagaimana Daud berperang melawan Jalut gitu kan. Lalu kayak perangnya tuh bukan perang ini tapi perang suci, perang bela diri gitu. Ya, dalam bela diri, bela akidah itu nggak masalah. Yang apa itu adalah perang dalam rangka menjajah, itu nggak boleh. Jadi intinya adalah Islam tidak pernah menjajah sama sekali. Kalau agama Islam kan memang faktanya menjajah, mulai dari benua Afrika sampai Amerika, bahkan termasuk Indonesia juga dan Asia lainnya. Jadi ketika di Mekah sudah nggak bisa lagi berdakwah itu dipersekusi, bukan dipersekusi ya, orang-orangnya dizolimi, bahkan dibunuh di Mekah itu, hingga Nabi harus hijrah ke Madinah. Dan ingat, di Mekah itu ada Ka'bah ya, tempat suci umat Islam, dan Islam ini agama yang sudah ada sejak awal mula manusia pertama ada, yaitu Adam. Maka di Quran disebutkan semua nabi-nabi adalah beragama Islam, mereka semua adalah seorang muslim. Nah, termasuk di Bait Suci di Yerusalem ya kan, Kuil Sulaiman itu adalah tempat suci Islam juga, dan tempat-tempat lainnya ya kan. Ka'bah itu yang dibangun oleh Nabi Ibrahim, jadi itu situs suci umat Islam. Nah, Nabi Muhammad itu membebaskan itu. Jadi sama kayak dahulu bagaimana Nabi Ibrahim itu ya menghancurkan patung-patung berhala di tempat ibadah, saya lupa nggak satu di Ka'bah di mana dulu guys, waktu zaman Nabi Ibrahim itu dihancurkan patung-patung itu ya, dihancurkan patung-patung itu, ditinggalkan satu patung besar dan diletakkannya kapak di situ untuk untuk memainkan logika dari para penyembah berhala. Mereka mengatakan siapa yang hancurkan tuan-tuan kami gitu. Dengan cerdasnya Nabi Ibrahim, kalau salah saya itu mengatakan, Ibrahim apa Musa guys, lupa guys, agak lupa saya ya. Jadi disampaikan itu tuh yang patung paling besar itu, mereka katakan nggak mungkin patung bisa menghancurkan. Nah, itulah bukti cerdasnya. Lalu disampaikan disindir gitu kan. Nah, kalian tahu kurang lebih kan, kalian tahu patung nggak bisa menghancurkan, kenapa kalian sembah gitu guys. Nah, ini pembebasan tempat-tempat rumah-rumah Tuhan, rumah-rumah Allah dari kemusyrikan gitu. Jadi Ka'bah itu kan banyak patung. Ada patung Lata, Uzza, patung-patung berhala, itu dibersihkan guys. Nah, jadi membebaskan tempat-tempat suci umat Islam ya yang dikotori oleh kesyirikan dari kaum kafir. Itu poinnya gitu. Jadi ibaratnya kayak sekarang gini lah. Kayak di sini misalnya ada masjid. Di tempat kita ada masjid, tapi masjid itu dipakai untuk dalamnya ada berhala, patung-patung, dialihfungsikan. Nah, itu kita rebut kembali gitu. Kita bersihkan. Nah, sama seperti itu. Apalagi ini adalah Ka'bah. Ya, tempat suci umat Islam.
yang dibangun sejak zaman Nabi Ibrahim gitu loh guys. Jadi poinnya adalah seperti itu juga. Jadi pembersihan, pengembalian fungsi semula Ka'bah. Karena Islam itu bukan ada sejak zaman Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu hanyalah nabi terakhir yang menyampaikan ajaran Islam yang disampaikan oleh nabi-nabi terdahulu. Beliau hanya meneruskan perjuangan itu, bukan membuat agama baru gitu kan. Para khulafaur juga menanamkan pada kaum muslimin bahwa peperangan pun ada norma-normanya. Abu Bakar As-Siddiq mengatakan kepada pasukan Islam, dia melakukan pengkhianatan dan melenceng dari kebenaran. Jangan memutilasi jasad musuh, jangan membunuh anak-anak wanita dan orang tua, jangan menebang, merusak dan membakar pohonan, terutama yang sedang berbuah, jangan membunuh hewan anak musuh, dan kalian akan melewati orang-orang munafik, jangan kalian ganggu mereka. Ini buktinya Islam itu agama yang beradab, bahkan perang pun diatur caranya. Bayangkan, jadi kita tuh hanya berperang melawan tentara. Jadi misalnya kita melawan pasukan penjajah Belanda lah misalnya. Nah kita nggak boleh tuh menyerang warga sipil, boleh, hanya fokus pada tentaranya saja. Dan ingat, tentaranya pun kalau menyerah ya kita ampuni. Kami menyerah, ya ampuni. Akan kalau di penjara pun mereka kita tawan itu makanannya harus sama dengan kita. Kita makan ayam goreng, mereka juga harus makan ayam goreng. Itulah adab kepada tawanan. Bahkan ada kisah itu ya, seorang mualaf yang dulunya dia tuh seorang media, cewek wanita ya. Anda lihat kesaksiannya ya, kisah nyata terjadi di Timur Tengah. Dia waktu itu meliput apa gitu kan, kena tangkap sama Taliban kalau saya nggak salah itu. Beliau ditawan tapi dilakukan seperti tamu gitu, dihormati, dihargai. Bahkan ketika dia melakukan hal kasar, berkata maupun melakukan hal kasar, memukul atau menyerang tentara Taliban, tentara itu tidak berespon gitu, tidak menyerang balik, tapi mereka malah pergi. Mereka marah. Siapa sih nggak marah diserang? Tapi mereka tidak membalas, tapi mereka pergi gitu kan. Intinya dia diberlakukan sebagai tamu, layaknya tamu itu. Jadi tentara Taliban selalu mengatakan, kenapa kamu marah sama kami? Kami ini menganggap kamu itu tamu gitu, meskipun kami tawan, karena kami ada kepentingan untuk menginvestigasi, jangan sampai jadi menyampaikan berita bohong tentang Taliban gitu kan. Maka dia ditawan gitu, diselidiki apa yang diberitakan dia gitu. Nah seperti itu, buktinya dia tidak apa-apain gitu kan, tidak dimanfaatkan juga. Intinya adalah dia aman di situ sebagai tamu. Bahkan dia ketika dia pergi, dia masih teringat gitu apa yang dialami di sana, bahwa pelayanan orang Taliban sangat baik sekali. Tentara Taliban itu dia udah dilayani selayaknya tamu yang dikasih ya semuanya layak, nggak ketahanan nih guys, ditempatkan suatu rumah gitu malah ya, dengan ya dia adalah tidak seperti sekarang yang masukkan penjara, dihajar dan di apa-apain lagi, ini tidak gitu. Itulah mulianya Islam. Kalau kita baca lengkap artikel ini adalah mengenai aturan-aturan yang ada dalam perang. Jadi peperangan pun menurut mereka ada aturannya, dan ini jika mereka misalnya diserang atau diprovokasi ya boleh untuk berperang, tetapi bukan untuk menyebarkan agamanya dalam kelompok ini. Nah, jadi dari dua hal ini memang cenderung bahwa mengatakan kesepakatan semuanya. Nah, mesti itu. Jadi peraturan ini adalah aturan Islam. Ini bukan buatan orang tertentu, enggak. Itu diatur dalam hadis ya. Nabi menyampaikan perang itu seperti ini gitu. Jadi ini bukan pikiran manusia, enggak, betul-betul wahyu yang diterima disampaikan oleh Nabi. Bagaimana jadi Islam itu komprehensif, mengatur semua hal, bahkan dalam perang pun ada adab-adabnya gitu. Kan peperangan yang dialami pada era-era Islam itu bukan peperangan karena mereka itu memberikan dakwahnya, tetapi peperangan yang ada adalah karena pertama diprovokasi. Mereka istilahnya mungkin dikhianati, diprovokasi, dan akhirnya terjadi peperangan. Tapi jadi sebenarnya gini guys, gini, perlu Anda ketahui ya, beda dengan agama Kristen yang itu baru ada di Antioquia 300 tahun setelah Yesus pergi. Islam itu agama yang sudah ada sejak awal mula. Sehingga jadi itu bedanya. Jadi ada perlu pahami dulu konsep ini ya. Yang sebenarnya itu adalah bahwa Islam itu sudah ada sejak awal mula. Jadi nabi-nabi ini adalah membebaskan di tempat-tempat yang dulunya itu adalah wilayah Islam. Ya, Nabi Adam tuh, nenek moyang kita tuh di dalam kepercayaan ajaran Islam itu adalah orang Islam, Adam dan Hawa.
Jadi semua ini sebenarnya adalah kalau kita tilik kembali ke masa lalu dalam perjalanan Islam itu semuanya adalah daerah-daerah Islam yang mana dikotori oleh mereka. Ada orang yang tiba-tiba menyimpang lalu menyembah sapi, menyembah menyembah apa lagi, menyembah hewan, menyembah matahari, menyembah bulan, bintang, menyembah manusia bernama Yesus gitu kan. Nah, itu bahkan ada berhala-berhala dan itu dibersihkan oleh, jadi bukan hanya Nabi Muhammad. Nabi sebelumnya juga begitu. Bagaimana peperangan Daud dengan Jalut, Musa itu ya guys ya, kalau bisa dia berperang dengan Firaun itu, tapi memang dia nggak punya kekuatan, akhirnya dia cuma bisa lari. Nabi Musa ya. Nabi Isa juga atau Nabi Yesus itu sebenarnya kalau dia mau bisa berperang dia berperang, tapi memang nggak punya kekuatan gitu guys. Ya buktinya apa? Nabi Yesus mau berperang, buktinya dia menyuruh muridnya untuk beli pedang di Taman Getsemani. Ya itu yang dia punya, cuman hanya berapa orang murid gitu kan, pengikutnya kan nggak banyak. Gimana dia mau melawan? Waktu itu kan Israel dijajah oleh Romawi dan Yahudi, orang Yahudi, Romawi dan Yunani. Bagaimana bisa beliau melawan? Ya kan? Beda dengan Daud atau Nabi Sulaiman yang punya tentara bisa melawan gitu. Tapi kayak Nabi Musa bisanya lari, Yesus bisanya lari gitu kan. Karena mereka tidak punya kekuatan. Memang Allah tadikan seperti itu gitu. Kayak nabi lain lagi, nabi apa gitu. Nabi Yunus disuruh untuk dakwah, ternyata dia karena dia takut dia apa-apain di sana, dia pergi ke kota lain. Di situ dia dimakan ikan gitu kan. Jadi gak semua nabi diberikan Allah karunia untuk kemampuan mempunyai pasukan untuk melawan kemusyrikan gitu. Jadi semua nabi itu berdakwah untuk membebaskan kota-kota itu dari kemusyrikan, kesyirikan. Ya, kayak dulu nabi yang saya ceritakan tadi, nabi itu menghancurkan patung-patung gitu kan. Jadi itu adalah poinnya, yaitu di mana mereka tuh berusaha untuk membebaskan daerah-daerah Muslim, daerah Islam yang diambil alih atau diambil dengan paksa atau apapun itu, ya, dikotori dengan hal-hal musyrik seperti patung-patung berhala, entah mereka melakukan penyembahan apa, itu kembalikan lagi kepada kodratnya, yaitu agama yang kita, yaitu Nabi Adam dan Hawa dalam kepercayaan Islam gitu. Sekali lagi ini kepercayaan Islam ya. Makanya kalau kita baca konteks ini, ya, Anda harus melihat dari sudut pandang Islam. Karena bagaimana Islam memandang, itu yang terjadi gitu. Nah, beda dengan Kristen. Itu mereka tidak ada kepentingan itu, ya. Mereka tidak ada kepentingan untuk membebaskan daerah mereka, tapi mereka malah melakukan penjajahan. Gitu loh. Jadi mereka menjajah itu bukan dalam rangka membebaskan daerah-daerah seluruh dunia ini dalam mengembalikan kepada Kristen, enggak. Karena Kristen itu adalah belum ada awalnya gitu guys. Dia baru ada di Antioquia 300 tahun setelah Yesus pergi gitu. Nah makanya karena belum ada daerah Kristen, makanya mereka sebarkan dengan cara penjajahan. Beda dengan Islam. Islam itu para nabi ini, termasuk Nabi Muhammad, itu berusaha untuk mengembalikan daerah kaum muslimin ya di Mekah, di mana lagi waktu di Palestina, itu kembali ke pangkuan kaum muslimin, kembali kepada agamanya nenek moyang kita, yaitu Adam dan Hawa dalam perspektif Islam. Itulah poinnya. Dia harus bisa bedakan antara jadi kenapa Islam begini, kenapa Islam begini, itu beda poinnya, nggak bisa samakan gitu. Saya sama kayak gini nih. Misalnya nenek moyang, anggaplah nenek moyang saya orang Jawa misalnya, ya kan? Orang Jawa nenek moyang saya. Nenek moyang saya itu sudah menguasai tanah Jawa misalnya gitu. Misalnya nenek moyang saya adalah Raja Jawa dulu. Nah, cuman dijajah oleh Belanda, diambil alih oleh Belanda, sehingga Jawa itu dulu orang tua saya yang nenek moyang saya yang itu beragama Islam, dan dia menjadikan Jawa ini banyak pesantren, apalagi agamanya kuat. Diubah Belanda dengan mendirikan gereja, menghancurkan pesantren. Nah, saya harus kembalikan itu lagi gitu. Mengembalikan apa yang diambil oleh Belanda. Jadi saya sama yang dilakukan oleh pejuang kita, mengembalikan Indonesia dari jajahan Belanda. Nah, maka mereka berperang. Nah, itu yang dilakukan oleh nabi-nabi, guys. Nabi Muhammad, Nabi Daud gitu kan, dan lainnya. Yang memang memiliki kemampuan untuk membentuk pasukan gitu. Memang Allah tadikan begitu. Dan juga ada nabi-nabi yang tidak punya kemampuan itu. Nah, jadi beda konteksnya. Jadi apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad itu persis seperti yang dilakukan oleh pejuang-pejuang kita. Ya, mengembalikan kembali kepada pangkuan Islam. Kalau pejuang kita kan mengembalikan kepada pangkuan Ibu Pertiwi gitu guys. Nah jadi mereka ini seperti penjajah Belanda itu, ya.
apa namanya, yang awalnya dulu adalah Adam dan Hawa, para nabi, ya, apa namanya, dalam wilayah rahmat para nabi, nama Allah melalui para nabinya, diambil dikotori oleh hal-hal musyrik gitu, oleh Romawi, oleh oleh dewa-dewa Yunani dan lain sebagainya, guys. Ada kelompok ketiga nih yang benar-benar berpikiran bahwa memang fakta sejarah mengatakan dakwah yang dilakukan adalah melalui peperangan, karena memang dikatakan adalah perangilah musuhmu. Nah, ini dalam tafsir Al-Quran Al-Azim Juz 4 halaman 238 dikatakan, di dalam sejarah disebutkan bahwa setelah Rasulullah berhasil menundukkan orang-orang musyrik di Jazirah Arab dan Allah membebaskan negerinya seperti Mekah, Madinah, Taif, Yaman, Yamanah dan lainnya, dan menjadi manusia dari berbagai pelosok Jazirah berbondong-bondong masuk ke dalam agama Islam. Lalu beliau mengalihkan perhatian untuk memerangi orang-orang ahli kitab dengan memerangi orang-orang Romawi di Tabuk pada tahun 9. Nah, ini kalau kita baca baik ya, jadi gini ya, harus bisa bedakan. Jadi periode itu beda-beda. Ada masa damai, ada masa perang. Ini sering saya sampaikan di video-video saya. Contoh kayak zaman Kristen ekspansi melalui penjajahan. Itu kita perang nggak sama Belanda? Perang, guys. Mau nggak mau gitu. Paham ya? Sama kayak dulu. Dulu tuh ada dulu tuh yang kuat tuh adalah dua. Romawi dan Persia. Sama Yunani juga waktu itu kan. Nah, Islam waktu itu apa? Hanya Mekah saja, guys. Kecil gitu. Nah, rentan mengalami penindasan. Karena memang Romawi itu kerjanya ada ekspansi. Anda lihat bagaimana dulu Romawi dari kecil jadi besar sampai Romawi Timur. Sama kayak juga kayak kemarin itu juga waktu masa penjajahan, Portugis Inggris itu melalang buana untuk menjajah semua tempat. Makanya nggak mungkin nggak perang. Kalau tidak Anda akan tindas. Jadi waktu itu adalah zaman perang yang mana memang saling meluaskan kekuasaan gitu. Itu nggak bisa dihindari. Nah, perang begitu nggak bisa dihindari. Nah, beda dengan sekarang. Ya, bahkan sekarang pun terjadi juga. Kayak Amerika menyerang Irak dengan senjata pembunuhan massal. Baju Irak berperang lawan Amerika, mau nggak mau, gimana negara kita diserang, kata tentara Irak kan, kata Saddam Hussein, dituduh malah, difitnah, kata punya senjata pembunuhan massal, apa tidak? Mau nggak mau memang perang, guys. Memang itu terjadi ketika masa itu, bahkan sekarang pun, kalau ada negara yang coba-coba menyerang negara lain, mereka akan berperang gitu. Bahkan ini kayak gini ya, sekarang ini ada namanya perang urat saraf, perang teknologi, perang semacam kayak persaingan antara Cina dengan Amerika, ada saling blokir dengan Iran juga dengan Korea Utara, itu nanti ujung-ujungnya akan perang juga gitu. Ketika sudah tidak terkontrol lagi, udah betul membahayakan, akan jadi perang juga gitu. Jadi memang begitu jadi ada zaman perang, ada zaman ini. Jadi memang provokasi awalnya gitu. Jadi Romawi memang waktu itu kalau lihat sejarah Romawi bagaimana mereka tuh termasuk menjajah ya, ekspansi itu termasuk menjajah. Jadi Romawi itu meluaskan kekuasaannya kemana-mana, makanya udah diluas. Nah, Islam pada zaman Muhammad tuh ada di waktu seperti itu. Bahkan kayak di zaman Yesus sendiri. Bagaimana Israel dijajah Yunani Romawi coba? Itu soalnya mereka tuh lakukan perlawanan sehingga Israel lepas dari penjajahan Romawi Yunani. Tapi mereka tidak melakukan itu, gitu. Memang takdirnya Nabi Isa atau Yesus itu memang ditakdirkan untuk tidak berperang seperti Nabi Muhammad gitu. Makanya ajaran Nabi Isa atau Yesus itu tidak berkembang, malah diselewengkan menjadi ajaran Kristen. Padahal Yesus tidak pernah mengajarkan agama Kristen atau ajaran Kristen. Dia selalu mengajarkan tentang ingat Israel, Tuhan Allah kita Esa, ya, alias tauhid. Dia juga mengajarkan janganlah kamu berzina, jangan mencuri, jangan segala macam gitu. Jangan minuman keras gitu kan, jangan mabuk gitu. Nah, jadi ajaran beliau itu diselewengkan gitu, guys. Karena beliau tidak berkuasa, Yesus ini gitu. Gitu, paham ya? Jadi dengan Muhammad memimpin sehingga orang nggak bisa seenaknya mengobok Quran, nggak bisa. Bukan diobok, kenapa? Karena Nabi Muhammad memimpin gitu. Paham ya bedanya? Makanya nggak heran terjadi distorsi terhadap Alkitab, terhadap Injil ya, maksud saya. Injilnya Yesus terdistorsi sehingga muncullah Injil Matius, Injil Lukas dan sebagainya. Padahal kalau kita paham ya, Injil itu adalah ketika Yesus ngomong ya, aku menyampaikan Injil kabar baik pada kalian. Berarti Injil itu adalah apa yang Yesus sampaikan, bukan yang menurut kesaksian Matius, Lukas, enggak. Itu kan Injil, guys. Itu kalau di Islam itu tarafnya
kayak kita nih adalah setara hadis gitu, sejarah gitu. Jadi isi Injil Lukas Matius itu sama kayak hadis gitu. Tapi yang Quran itu yang mana? Setara firman Tuhan, firman Allah asli, yaitu seperti apa Yesus sampaikan, itulah Injil, itulah apa yang Nabi Muhammad sampaikan, itulah Quran. Jadi Quran itu sebanding dengan apa yang disampaikan oleh Yesus saja gitu. Bukan cerita sejarah dari Matius, Lukas dan segala macam, yang itu hanya sedikit hadis. Itu pun di cross check ternyata nggak sesuai berkontradiksi dengan apa yang Yesus ucapkan gitu. Itu poinnya guys. Hijriah. Setelah beliau wafat di tahun 10 Hijriah, tepatnya 11 hari setelah melaksanakan haji wada, maka urusan jihad tersebut diteruskan oleh Abu Bakar dengan memerangi orang-orang yang murtad dan enggan membayar zakat. Bayangkan ya, Romawi yang diperangi siapa? Romawi dan Persia, para penyembah api. Kenapa? Karena mereka juga melakukan itu. Mereka melakukan ekspansi, sehingga lama-lama daerah kaum muslimin juga akan terini. Sama kayak misalkan dulu penjajahan Belanda. Kan itu kalau yang diam aja kan dilibas itu. Coba. Indonesia waktu itu kan awal-awal kan diam aja. Pada 1-2 melawan. Dilibas kan. 3,5 abad dijajah guys. Karena perlawanan tidak masif. Belum bersatu ini waktu itu. Nah, setelah bersatu baru bisa kita merdeka gitu. Jadi memang harus ada perlawanan gitu. Karena begitu agresifnya, jadi waktu itu yang agresif itu adalah Persia dan Romawi. Buktinya Israel dijajah kan, negerinya Yesus dijajah gitu, negerinya para nabi Israel dijajah oleh Yunani dan Romawi. Jadi memang itu, jadi waktu itu adalah zaman penjajahan. Romawi Persia itu akan berusaha untuk menjajah daerah lain, makanya dihentikan melalui peperangan tadi gitu. Sama kayak gini, mana pernah dengar kisah 3 kerajaan? Jadi waktu itu rajanya Shu ya, kalau Anda tahu ini sejarah ya, Anda nonton film berdasarkan sejarah dan baca buku sejarah literaturnya. Ada 3 kerajaan namanya kerajaan Wei dan Wu. Nah, yang paling kuat waktu itu adalah kerajaan Wei. Nah, Raja Shu sudah meninggal, yaitu Liu Bei, ya kan. Jadi yang mewarisi tahtanya adalah anaknya Liu Shan. Ini agak sedikit bodoh gitu. Karena kerja main aja guys. Kalau main sih nggak masalah, tapi dia betul-betul main, nggak mau belajar gitu, malas belajarnya, ya kan. Jadi dia nggak ngerti strategi, nggak ngerti apa-apa. Jadi ketika penasihat militer itu kan orang paling cerdas katanya di Cina itu, yaitu Zhuge Liang gitu kan, paling cerdas. Itu mempersiapkan pasukan untuk menyerang kerajaan Wei, untuk dalam rangka menyatukan Cina gitu, menyatukan Cina dalam satu kerajaan. Karena 3 kerajaan itu kan saling berperang, makanya dituntaskan jadikan satu negara karena untuk menghentikan peperangan. Karena kalau 3 terus ini akan terus berseteru gitu. Nah, waktu itu masa damai. Dalam artian damai itu ya belum ada perang, tapi akan berpotensi menutupnya perang. Nah, rajanya yang tidak ngerti apa-apa ini, ya, Liu Shan ini, bertanya. Perdana Menteri, Zhuge Liang kan posisi Perdana Menteri, dia raja kan. Kalau Liu Shan ini raja, kenapa Anda hendak menyerang Wei? Kan ini damai, nggak ada peperangan gitu. Kenapa nggak damai aja gitu? Nggak saling menyerang. Apa kata Zhuge Liang? Kalau kita tidak serang dia, kita tidak taklukkan itu kerajaan Wei, ya, kita akan aman dalam waktu 10 tahun. Habis itu apa? Apalagi waktu itu Zhuge Liang tua, Liu Shan masih sangat muda waktu itu kan, Liu Shan itu kan. Kita harus menaklukkan Wei agar tersatunya satu kerajaan Cina. Karena Zhuge Liang tahu ini Wei ini adalah rajanya itu sangat berambisi. Jadi waktu itu rajanya itu Cao Cao atau sudah raja kedua, Cao Pi ya. Jadi sangat berambisi. Memang dari Cao Cao tuh awalnya ambisi mengkuat, bagaimana dia membuli raja Han pada waktu itu, dibully, dizolimi gitu kan. Juga dia ngerti ini Wei rajanya jahat, memang agresif, pengen berkuasa, nggak bisa dibiarkan. Lambat laun nanti dia akan kembali seperti dahulu, dia berperang puluhan tahun lalu, dia memerangi dua kerajaan lain seperti kerajaan mereka yaitu Shu dan kerajaan lainnya itu Wu. Mereka tikukkan itu.
Apalagi mereka tuh kebiasaan mereka tuh adalah mempersiapkan pasukan militer tuh dalam waktu 10 tahunan, 5 tahun, 10 tahun. Kenapa? Mereka tentu nggak mungkin perang terus-menerus, karena ada masa ketika rakyat itu dikasih kesempatan untuk bernapas. Karena kan perang itu butuh sumber daya besar, makanan segala macam, makanya dikasih relaksasi ya, agar fokus dulu membangun logistik gitu, tanam padi. Jadi tentara pun bahkan disuruh bertani untuk mempersiapkan logistik di perang berikutnya. Jadi ngerti Zhuge Liang ini nggak bisa ini. Nanti kalau kita tidak bertindak ya, karena memang memang orangnya begitu, ekspansi begitu ya, kita akan dilibas. Sama pada waktu itu jadi pada ketika penjajahan Romawi dan Yunani, orang harus bergerak sama kayak Indonesia waktu, atau negara-negara itu semuanya dari Afrika sampai Amerika itu dijajah oleh Portugis, Belanda, Inggris. Itu harus bergerak, guys. Kalau tidak kita akan selamanya dijajah gitu loh. Itu maksudnya. Ya ada peperangan Islam tuh begitu konteksnya. Untuk bersaing dengan Romawi dan Yunani gitu. Apalagi Romawi, Anda tahu luas besar kali daerah kuasanya gitu. Anda pasti ngerti deh kalau lihat sejarah, atau kayak Anda gampang kayak main game lah. Coba Anda mainkan game kayak Total War itu, atau game-game Age of Empire, bagaimana berkuasa pada waktu itu kerajaan Romawi dan Yunani gitu. Kerajaan-kerajaan itu kecil, cuman kayak kerajaan kayak kekhalifan Nabi Muhammad itu kecil cuman, guys. Nah, makanya kalau nggak dilibas ya nanti makanya harus dan memang harus membela diri gitu. Jadi dan mengantisipasi nanti akan ada datangnya gelombang serangan yang akan menuju. Jadi daerah Islam itu akan menunggu giliran aja gitu. Nah, makanya persaingan itu memang jadi ada persaingan perang namanya, guys. Persaingan memang penaklukan wilayah, dan itu sah berperang. Karena kalau prinsipnya kalau tidak kita berperang, kita akan digilas gitu, guys. Makanya para pejuang kita berperang. Kalau tidak, kita akan dijajah terus selamanya. Katsir menyebutkan bahwa setelah Abu Bakar memerangi orang-orang murtad dan enggan membayar zakat, lalu dia mempersiapkan pasukannya untuk menuju Romawi, para penyembah salib, dan Parsia, para penyembah api, Allah pun memberikan kemenangan pada pasukan, menundukkan Kisra, Khoisar, serta menginfakkan kekayaan dari kedua negeri itu di jalan. Jadi negara-negara tadi itu adalah jajahan Romawi. Di Romawi itu juga menjajah deh, guys. Ekspansi itu juga menjajah gitu. Romawi yang awalnya kecil, karena menjajah, mengekspansi, mereka jadi sebenarnya itulah membebaskan kembali gitu. Dia adalah jajahan dari Romawi gitu loh, guys. Allah sebagaimana diberitakan dan oleh Rasulullah. Urusan jihad kemudian beralih kepada Al-Faruq, Abu Hafsih, Umar bin Khattab, yang dengannya Allah menuntuk kesombongan kaum kafir ateis, menundukkan para tagut dan orang-orang munafik. Umar berhasil menguasai kerajaan-kerajaan. Jadi kalau Nabi Isa dahulu dia punya kemampuan berperang, sebenarnya Muhammad punya pasukan ya, tidak akan ajar Nabi Isa itu diselewengkan oleh orang-orang lain gitu, oleh ya kayak Paulus dengan kawan, nggak mungkin, guys, gitu. Tapi karena Nabi Isa tidak punya kekuatan, ya makanya nanti ya logikanya kenapa nanti Nabi Isa, saya ngomong Nabi Isa ya dalam perspektif Islam gitu, tapi sebenarnya ini Yesus juga gitu, cuman dengan nama yang lain. Makanya nanti Nabi Isa atau Yesus lah ya, nanti akan datang di dalam kepercayaan Islam, nanti akan datang kedua kalinya untuk menerapkan syariat Islam di muka bumi. Apakah dia turun sendirian? Enggak, dia turun itu dengan bantuan backup dari Imam Mahdi. Ingat, Imam Mahdi punya pasukan. Di Imam Mahdi lah yang akan menguasai dunia ya. Dengan itu makanya Nabi Isa atau Yesus bisa menerapkan syariat, karena dia udah ada backup. Kalau waktu kemarin kan dia nggak ada backup, dia nggak punya pasukan, nggak punya backup. Tapi nanti ada punya backup, yaitu Imam Mahdi. Makanya dia turun tuh ke dunia itu dengan aman. Kenapa? Ada backupnya gitu. Itu sebabnya ada Imam Mahdi, ada pasukan untuk melapangkan jalan bagi Nabi Isa atau Yesus untuk menerapkan syariat. Ya, karena syariat itu nggak bakal tegak kalau tidak adanya kekuatan, guys. Coba Anda lihat bagaimana ideologi komunis di Cina masih berdiri hingga sekarang. Coba ideologi komunis. Kenapa? Karena masih adanya komunis yang berkuasa, yaitu Partai Komunis Cina yang dipimpin oleh Xi Jinping. Makanya di Cina tuh meskipun dia sudah ada kapitalis, tapi dia tetap ideologinya haluannya komunis, guys. Yang karena berkuasa adalah Partai Komunis. Jadi
kekuatan itu penting, kekuasaan penting untuk untuk menegakkan aturan gitu. Nah, makanya dulu kenapa ada kekhalifahan itu tuh agar bisa menerapkan syariat Islam di negaranya gitu guys. Kalau tidak tegak syariat Islam, coba tengok Islam nih di Indonesia saja coba. Minuman keras merajalela, pelacuran merajalela. Kenapa? Karena tidak tegaknya syariat Islam. Karena tidak ada yang berkuasa umat Islam. Khilafah tidak berdiri, makanya nggak bisa kita tuntaskan maksud itu guys. Kalau ada syariat Islam tegak ya seperti di Brunei itu tidak bisa orang melakukan maksiat di sana, akan dihukum dengan keras. Kenapa bisa? Karena tegak syariat, karena pemimpinnya adalah pemimpin muslim yang tegas menerapkan syariat gitu dan pro pada syariat gitu loh guys. Makanya semua itu butuh kekuatan. Nah, itu yang tidak punya Yesus dulu, dan itu yang dimiliki Nabi Muhammad. Makanya Yesus gagal dalam menebarkan Islam di Israel pada waktu itu ya. Tapi Muhammad berhasil bahkan hingga mengembangkan hingga ke seluruh dunia ya. Jadi itu poinnya guys gitu. Jadi dalam kepercayaan Islam ya saya sebutkan ini, makanya ajaran Muhammad itu tidak terdistorsi, tapi ajaran Islamnya Yesus terdistorsi. Makanya diselewengkan ajarannya menjadi agama Kristen dan lain sebagainya guys. Dari timur dan barat. Setelah Umar syahid dan menjalani hidupnya dengan kemuliaan, maka para sahabat dari kalangan Mujahidin Ansar bersepakat untuk memberikan kekhilafan Amirul Mukminin pada Utsman bin Affan. Pada masa Utsman, Islam mengalami kejayaan di timur dan barat. Contoh kayak sekarang, ideologi sekarang ini ya, Anda bayangkan bagaimana rakyat protes tentang Omnibus Law. Tapi apa daya, yang berkuasa adalah mereka. Ya, mereka di partai PDI misalnya. Yang berkuasa mereka. Rakyat nggak bisa apa-apa. Rakyat nggak punya militer, nggak punya tentara, nggak punya apa-apa. Kayak Habib Rizik ditangkap di ulama kita persekusi. Rakyat bisa apa? Dikit-dikit, keras dikit tadi dibilang radikal, intoleran. Kenapa? Karena penguasa punya militer, punya media, punya kekuatan. Jadi rakyat tuh hanya bisa protes. Coba. Demo mahasiswa kemarin di waktu Pilpres 2019 itu bagaimana berapa banyak orang luka, nggak mempan guys. Kenapa? Karena rakyat yang sebanyak itu, ingat ya berapa banyak rakyat waktu itu protes tentang Pilpres 2019, tapi nggak mempan karena rakyat tidak punya kekuatan, nggak punya senjata, nggak punya alat seperti negara, makanya kalah guys. Akhirnya jadi apa? Ya kemauan negara. Coba Anda bayangkan dulu betapa masuk akalnya adanya kardus berupa gembok. Ya, masa kardus kotak pemilu kardus digembok, ini kan masuk akal gitu. Oke lah gemboknya keras, kardusnya gimana? Ini nggak masuk akal dan lain sebagainya. Jadi dia adalah nggak bisa apa-apa kalau nggak punya kekuatan gitu. Makanya di Cina yang berkuasa itu Partai Komunis Cina bisa ideologi itu. Coba dulu Anda bayangkan ya, kalau Indonesia dulu coba di zaman Belanda, kan yang berlaku adalah hukum Belanda karena dia yang berkuasa gitu. Walaupun kita adalah pribumi yang punya tanah ini Indonesia ya, di Sabang Merauke, tapi waktu itu yang berlaku hukum Belanda. Makanya namanya kitab umum hukum pidana itu peninggalan Belanda karena Belanda yang berkuasa dia bisa menerapkan peraturan di situ. Siapa yang berkuasa dia yang bisa menerapkan aturan. Rakyat bisa apa-apa, rakyat paling bisa protes keras dikit dibilang radikal, intoleran, ditangkap gitu kan, aktivis ditangkap, dipenjarakan, dihukum gitu. Jadi makanya kekuasaan itu penting gitu guys. Itu yang tidak dimiliki Yesus tapi dimiliki Nabi Muhammad. Makanya Yesus gagal total di Israel, gagal total Yesus gitu. Ya, tidak ada yang mengesahkan Allah ya. Mereka malah meninggikan Allah dengan oknum lain nama Yesus dan Roh Kudus guys, gitu loh logikanya. Dan kalimat Allah menjadi tinggi. Ini menurut sejarah memang juga diungkapkan bahwa peperangan itu pada akhirnya dikatakan di situ banyak dari mereka yang sudah diperangi itu akhirnya memeluk agama mereka, dan ini tertulis dalam buku mereka sendiri. Jadi begini ya, bukan yang diperangi melalui agama mereka, tapi gini kan dituntut hanya ikut hukum Islam. Dalam artian hukum Islam itu tidak membatasi agama ya. Anda silakan beragama non Muslim, tapi
bayar zakat gitu. Jadi kalau di negara-negara liberal tuh bayar pajak, ya ini namanya bayar zakat gitu. Kalau bagi muslim, bagi non muslim bayar jizyah gitu guys. Jadi sama aja sebenarnya, cuman penamaannya aja beda sama sedikit aturannya gitu. Gitu loh guys, hukumnya tapi tidak melarang Anda untuk beribadah, Anda bangun gereja, bangun apa gitu, vihara, silakan ibadah Anda gitu. Cuman aturannya kayak kita nih, kita muslim. Muslim ini kan harusnya kan, cuma pakai logika ya, ini sederhana logikanya. Kita nih mayoritas muslim 66% lebih. Kita harusnya berhukum pada hukum Islam. Tapi karena yang berkuasa di Indonesia bukan orang muslim sejati, muslim yang taat pada syariatnya, dari Islam agamanya, kita bayar zakat? Ya, tapi nggak diwajibkan. Padahal itu wajib dalam hukum Islam, bayar zakat. Ya, kita malah disuruh bayar pajak kan. Yang diwajibkan malah pajak malah. Padahal Islam itu tidak mewajibkan pajak. Tidak ada pajak dalam Islam. Pajak itu hanya untuk non-muslim. Jadi Islam itu jelas ya. Zakat untuk muslim, pajak untuk non-muslim. Kita kan tidak. Paham ya? Dicampur aduk semuanya kayak. Jadi padahal kita kan seharusnya berhukum pada hukum Islam, tapi nggak bisa. Karena kita nggak berkuasa gitu. Nah itu poinnya. Siapa yang berkuasa? Dia yang bisa menerapkan aturan. Makanya Yesus gagal karena dia tidak berkuasa pada itu. Tapi Muhammad berhasil menjadikan Mekah menjadi menerapkan hukum Islam dan di tempat-tempat lainnya guys. Tiga yang telah saya sampaikan, tiga kelompok besar ini memang ketiganya bertolak belakang ya. Yang satu menolak bahwa penyebaran itu dilakukan bersama perang. Yang kedua menolak bahwa perang itu dipakai untuk penyebaran agamanya karena perang itu terjadi karena provokasi. Tapi yang ketiga memang secara jujur mengungkapkan fakta bahwa peperangan itu ada karena untuk berdakwah. Dan jadi lu ngerti ya, maksudnya gini, Islam melarang penyebaran agama melalui pedang. Dalam artian memang itu tujuannya untuk kamu kalau nggak masuk Islam kami perangi gitu. Enggak, gini guys ya. Kamu wajib ikut hukum syariat. Tapi hukum syariatnya bukan membatasi agama. Silakan kamu beragama apapun. Tapi seperti sekarang kita dipaksa pakai hukum KUHP yang bukan hukum Islam ya. Umat Islam kan dipaksa nih pakai hukum selain Islam. Ya kita mau bilang apa? Kita sebenarnya nggak redo hukum. Kita orang Islam kok pakai hukum luar Islam. Tapi gimana lagi gitu. Nah, jadi nggak masalah sebenarnya asal disepakati bersama dah. Hukum Islam itu disepakati bersama. Apa sih beratnya bayar jizyah bagi non muslim? Kan sama dengan bayar pajak. Itu kan bukan suatu hal yang merugikan. Kalau Anda protes, kenapa kalau khilafah berdiri itu harus bayar jizyah loh? Anda aja sekarang bayar pajak. Apa bedanya? Coba nggak beda. Gitu. Jadi jangan mentang-mentang ini Islam lalu nggak mau bayar pajak gitu. Pan jizyah itu adalah pajak juga. Tapi kenapa ketika Islam nggak berkuasa Anda bayar pajak? Toh sama-sama dibayar juga kan gitu. Jadi itu adalah bukan antipati. Berarti Anda tuh bukan antipati pada hukumnya, tapi antipati pada agamanya gitu loh. Jadi intinya adalah siapapun itu ya. Kalau memang hukumnya itu tidak bertentangan nggak masalah gitu. Ya kan? Cara Islam gitu. Tapi cara Islamnya tidak menghalangi atau memaksa atau apapun itu yang merugikan dari non muslim gitu guys, gitu loh. Padahal kalau kita sekarang ini jujur merugikan kita sebagai muslim. Kenapa? Karena kita nggak tegak ya, kayak hukum berzina itu hukum campur misalnya, kita cuma di penjara, dan hukum korupsi itu potong tangan misalnya, kita nggak lakukan itu. Jadi kita sebenarnya melanggar syariat Tuhan, syariat Allah. Tapi mau bilang apa lagi? Ya kita punya kesepakatan bersama, ya sudah kita ikuti gitu. Intinya adalah selama itu bersama nggak masalah gitu guys. Itu poinnya. seperti juga yang disampaikan oleh ustadz-ustadz berikut ini. Mari kita saksikan videonya. Jadi di setiap peperangan di zaman dulu itu selalu diminta untuk menawarkan Islam. Jadi salah satu pilihannya adalah masuk Islam aman, masuk Islam selamat. Salah satu pilihannya. Jadi tidak hanya dipilih mati atau bayar pajak, bukan. Ada pilihan lain. Ada pilihan yang pertama adalah masuk Islam. Kalau tidak mau, ada pilihan yang kedua, membayar jizyah. Jizyah ini upeti. Kemudian juga ada pilihan lain, jadi tawanan. Untuk kemudian di sana ada tebusan dan seterusnya. Nah, maka di antara penyebaran Islam itu adalah dengan jalan jihad, dengan jalan pedang, termasuk Mekah. Mekah itu berbeda dengan Madinah. Madinah itu masuk Islam dengan jalan dakwah. Maka Madinah itu penduduknya masuk Islam melalui cara dakwah. Sementara Mekah itu penduduknya masuk
Islam bukan dengan cara dakwah, tapi dengan cara jihad atau pedang. Sehingga harus kita akui, kalau ada orang mengatakan Islam disebarkan dengan pedang, itu tidak sepenuhnya salah, itu ada benarnya. Nah, ingat, Jadi, dia tidak membenarkan 100%, tapi makanya dikaji lebih jauh. Maksudnya gini ya, saya katakan ya. Nih, tadi saya ulangi lagi ya. Masa-masa saling perebutan kekuasaan itu beda dengan masa-masa damai. Ya, ada yang, jadi siapa yang duluan? Jadi kalaulah dahulu itu nggak seperti itu, nggak ada Romawi, nggak ada Yunani yang para penjajah gitu, atau dulu tuh nggak ada kayak penjajah Belanda, Portugis, tidak akan jadi perlawanan dari peperangan dilakukan oleh yang dijajah atau tempat-tempat yang bakal dijajah nantinya. Karena penjajah itu kan ekspansi, guys. Dia menyebar. Misalnya dahulu kayak Romawi itu kan awalnya kecil, ya kan, lalu dia ekspansi lama-lama menyebar, nanti akan kena daerah berikutnya. Nah, sebelum itu terjadi, sebelum dia bertambah kuat, makanya diperangi dulu gitu, paham ya? Nah, coba makanya lihat sejarah deh, contoh kayak kisah tiga kerajaan aja. Coba dulu bagaimana kerajaan Shu itu begitu kecil, bahkan dulu mereka tidak punya wilayah, tapi mereka terus ekspansi sehingga besar. Jadi dulu kerajaan itu banyak di Cina, ya, akhirnya di 3 kerajaan saja, maka jadi 1 kerajaan. Itu bukti mereka melakukan ekspansi, dan kalau Anda diam saja, Anda akan dilibas gitu. Sama kayak Indonesia dulu atau negara-negara di dunia ini yang dijajah oleh Portugis, Belanda. Mereka dulu Inggris, mereka dulu daerah mereka hanya Eropa. Tapi Anda lihat bagaimana mereka bisa ada daerah jajahan Inggris, koloni Inggris di Cina, di Jepang, ada koloni Belanda di Indonesia, di Afrika koloni Portugis, di Amerika koloni Portugis, bagaimana bisa begitu? Karena mereka melakukan ekspansi penjajahan. Mereka akan menyebar gitu, guys. Setelah daerah ini gitu. Kenapa? Karena mereka juga penjajah ini juga punya keterbatasan kekuatan personil, maka mereka tuh cicil. Nah, jadi sebelum mereka bertambah kuat, jadi makanya kalau Anda ngerti tentang perang ya, apalagi kayak saya suka main game itu banyak itu, saya ngerti. Contoh kayak game Total War. Misalnya saya dikasih wilayah, saya suka Total War tuh saya suka mainkan Persia ya, Iran, daerah apa gitu. Karena itu yang intinya adalah apapun itu ya, kita dikasih satu wilayah. Nah, coba deh Anda main perang, itu kan game perang itu kan dari dunia nyata. Ketika Anda main game perang, saya coba main damai, guys ya. Saya hanya membangun. Anda pasti ngerti deh kalau Anda main game perang kayak Total War segala macam ya. Coba Anda tes ya, Anda paham ini fisiologis ini gitu. Anda main game perang, coba Anda main damai. Anda hanya membangun pertanian, ekonomi. Oke, awalnya aman. Lihat nanti beberapa bulan berlalu, negara diserang. Itu yang terjadi pada waktu itu, guys. Belum ada PBB, bahkan ada PBB-nya masih begitu. Itu paham tak? Jadi ada masa-masa perang, kayak perang dunia pertama kedua gitu, orang gimana nggak perang coba? Anda ada diperangi. Ketika masa penjajahan Belanda, Portugis, Inggris, gimana Anda nggak perang coba? Anda jadi dijajah gitu. Jadi ada masa-masa itu, ada masa-masa damai gitu. Jadi kalau perang itu nggak masalah. Poinnya bukan pada perangnya, tapi kenapa Anda berperang. Itu poinnya. Ya. itu tidak sepenuhnya salah, itu ada benarnya. Karena memang Rasul sendiri mengatakan, aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan syahadat. Dan kalau kita juga baca sejarah, maka diperintahkan untuk memerangi manusia untuk sampai mengucapkan syahadat itu adalah manusia-manusia yang sudah mengotori bumi Allah dengan kesyirikan. Manusia-manusia yang menjadikan sembahannya selain Allah, misalnya kayak sapi, manusia atau apapun itu selain Allah gitu kan. Nah, dan itu ya membebaskan ya daerah-daerah yang dulunya adalah dibawa dalam pelukan Islamnya Nabi Ibrahim, Nabi Daud, Nabi Musa, Nabi Yesus dan lain sebagainya, itu dibebaskan kembali. Nah, itu perangnya seperti itu, pembebasan. Jadi bukan penjajahan, beda ya. Islam itu perangnya pembebasan. Daerah-daerah dulunya dikuasai oleh kaum muslimin. Karena dalam akidah Islam, semua nabi itu beragama Islam, guys. Menyampaikan ke Islam yaitu ingatlah Israel Tuhan Allah kita Esa. Itu akidah Islam gitu. Nah, beda konteksnya antara pembebasan dengan penjajahan ya. para panglima perang, para khalifah Ini itu ketika Nabi Muhammad tuh memerangi itu dalam konteks karena dia nabi terakhir yang mana ajarannya nih Islam yang dibawa oleh Muhammad ya, yang diteruskan oleh Muhammad ini harus establish itu ya. Ketika nabi-nabi sebelumnya gagal gitu kan, Yesus gagal, apalagi yang lainnya gagal gitu kan, makanya Nabi Muhammad itu sebagai nabi terakhir itu Allah persiapkan dengan matang, sehingga
Dia beda dengan Nabi Yesus, beda gitu. Dia dilengkapi dengan kemampuan untuk memimpin pasukan gitu. Nah, makanya dia bisa melawan dominasi dari Romawi dan penjajah lainnya seperti Persia dan sebagainya macamnya guys gitu. Jadi perangnya nih boleh pada waktu itu, kok sekarang nggak boleh lagi. Karena sekarang tidak ada kan? Ada nggak sekarang yang seperti Romawi atau seperti Persia? Kan nggak ada. Paling Amerika, dan itu pun dilawan sama tentara Irak kan. Amerika menuduh Irak dengan senjata penuh masalah, kan mereka perangi, mereka lawan Amerika. Mereka nggak diam saja ketika Amerika menyerang wilayah Irak gitu. Sampai meskipun mereka kalah hancur gitu kan, tapi mereka melakukan peperangan. Sama kayak dilakukan oleh para pejuang kita dulu. Nggak diam saja ketika Belanda menjajah Indonesia guys. Dan mengutus prajuritnya selalu menyampaikan agar menawarkan Islam kepada musuh, Dan itulah ketinggian di dalam jihad, bukan semata-mata mencari harta. Dia menawarkan, bukan memaksa gitu guys. Kalau mau masuk gini, maksudnya tuh kenapa ditawarkan Islam ya? Kalau mau masuk Islam, berarti Anda untuk menentukan posisi. Jadi kalau Anda masuk Islam, berarti Anda posisinya adalah bayar zakat. Kalau Anda nggak mau masuk Islam, ya udah nggak apa-apa. Tapi Anda bayar jizyah atau pajak gitu. Posisi, karena harus jelas Anda Islam apa tidak. Kalau sekarang kan beda. Kalau sekarang Anda mau Islam nggak Islam tetap bayar pajak. Nggak ada sekarang tuh zakat sama jizyah, kecuali gini, kamu harus jelas ya agama kamu apa, Islam apa Kristen. Kenapa? Kalau Islam kamu wajib bayar zakat nih, dibedakan nih. Kalau kamu non Muslim kamu bayar pajak gitu. Tapi kan sekarang tidak terjadi. Beda pada waktu itu. Jadi sekarang nih saya harus bayar pajak wajib. Juga kok bisa bayar zakat meskipun tidak wajib gitu kan, tapi dalam Islam wajib ya, wajib bayar itu. Tapi umat non-muslim kan tidak diwajibkan zakat gitu, mereka hanya bayar pajak guys. Jadi apa ya, tidak ada pembagian gitu. Umat Islam ya bayar pajak, umat Kristen juga, umat non-muslim juga bayar pajak gitu kan, apalagi kita harus juga bayar zakat. Jadi beda kalau waktu itu, biar jelas gitu. Kalau Anda masuk Islam, Anda tidak bayar jizyah, tapi bayar zakat. Nah, zakat itu jumlahnya lebih besar pada jizyah daripada pajak. Ya, zakat itu guys ya, jumlahnya lebih besar daripada pajak yang dibayarkan oleh non-muslim. Itu perlu Anda pahami gitu. Jadi sebenarnya rugi umat Islam itu. Tapi nggak masalah, karena memang itu syariatnya gitu kan. Tapi untuk meninggikan kalimat Allah, meninggikan kalimat tauhid. Dan sesungguhnya hal yang semacam ini bukan aib. Nabi SAW menyerang Mekah itu dengan kekuatan memang. Sampai menaklukkan Mekah, akhirnya tersebar Islam di Mekah. Banyak orang subhanallah. Karena pada waktu itu Nabi berdakwah seperti dalam Yesus, dipersekusi, dizolimi, pengikutnya dibunuh. Gimana Islam mau tersebar gitu guys? Pengikutnya tuh takut-takut. Mau dakwah takut-takut, mau ibadah takut-takut, ketahuan dibunuh gitu, dizolimi, gak aman. Makanya mereka karena gak aman itu, mereka hijrah ke Madinah. Nah, untuk menciptakan keamanan, makanya ditaklukkan Mekah dengan kekuatan. Nah, jadi kekuatan di sini bagus malah, sehingga kaum kafir Quraisy takut dan terjadi pertumpahan darah gitu guys. Gitu biar umat Islam tuh nyaman ibadah di mana-mana gitu. Coba Anda bayangkan kalau di Amerika, kita sekarang contohnya kayak di Rohingya aja lah. Umat Islam sana kan aman kan, beribadah di sana kan, Rohingya itu kan. Atau umat Islam di Palestina, itu kan aman ibadahnya, masih tidak diserang sama orang Israel. Makanya diperangi saat itu biar umat Islam di Palestina tuh bisa beribadah dengan tenang. Anak-anaknya selamat. Itu guna perangnya di situ Islam tuh guys, untuk menyelamatkan akidah agar tidak, dan menyelamatkan kaum muslimin agar tidak terus dibunuhi atau dizolimi oleh para penjajah guys, oleh para musuh-musuh Islam gitu. Jadi ada poinnya gitu. Jadi nggak asal seperti kayak penjajahan dari Gospel Glory, memang khusus menjajah ke Afrika sampai Amerika, Indonesia dan Asia. Itu memang fokusnya bukan yang kayak tadi, bukan pembebasan, tapi memang penaklukan daerah lain gitu. Coba, padahal kalau mereka ke Indonesia pada waktu itu, ke Afrika, mereka tetap bisa ibadah dengan nyaman gitu. Tapi mereka tidak, mereka memang mencari bukan hanya menyebarkan agama mereka, tapi juga mencari kekayaan dan kejayaan. Bisa-bisanya penyebaran agama disandingkan dengan penjajahan gitu guys. Itu jadi ini kita ngomong jujur aja ya. Jadi kita harus melihat segala sesuatu tuh dari segi dengan pikiran, dengan hati yang jujur gitu untuk melihat apa yang terjadi. Jadi jangan dangkal gitu. Anda harus punya kemampuan untuk menganalisa dan
mengkaji lebih dalam. Jadi bukan hanya melihat begini begitu sudah simpulkan, enggak guys, dikaji lebih dalam, dikulik lagi gitu guys, ya kan. Anggap takut kalau mengatakan Islam disebarkan dengan pertumpahan darah. Memang benar. Lalu apakah benar di Indonesia ini Kristen itu memakai pendekatan peperangan untuk menyebarkan Injil? Ini jelas satu fakta yang keliru, ungkapan yang sangat keliru. Sebab memang ada istilah gospel, glory dan gold. Glory dan gold ini memang tujuan dari orang-orang Eropa untuk datang mencari kekayaan dan emas. Mencari kekayaan, emas, rempah-rempah dan... Bukan hanya itu, jangan lupa ada glorinya, kejayaan. Dia mencari rempah-rempahnya itu dengan cara menjajah gitu guys. Gitu loh, ngerti nggak? Kalau tidak menjajah, apa namanya kemarin coba? Berdagang? Enggak, menjajah. Berdagang nggak begitu. Berdagang tuh kayak sekarang nih. Jepang dagang dengan Indonesia, impor mobil, komponen itu namanya dagang. Tapi kalau Belanda tidak berdagang, menjajah guys gitu. Memaksa kita untuk kerja paksa gitu. Di Amerika kan saya buat videonya kan, bagaimana imigran dari rakyat Afrika diimpor ke sana untuk jadi pekerja, dipaksa bekerja di perkebunan tebu guys, gitu loh logikanya. Kekayaan bagi bangsanya. Tetapi sebenarnya gospel ini, mereka penginjil ini kan tidak mungkin pergi sendiri. Misalnya kayak ke Indonesia. Mereka akan kesusahan untuk pergi ke Indonesia sendiri karena biayanya yang sangat besar. Tapi memang waktu itu adalah kesalahan. Ini bukan masalah biaya guys ya. Anda lihat sekarang terjadi loh, misionaris kemana-mana. Coba Anda lihat, misionaris sampai ke pedalaman Papua. Tapi kan damai. Lu siapa ngerti itu? Ya. Kalau sekarang misionarisnya itu nggak masalah, ya, disokong dana oleh Vatikan. Coba. Misionaris itu kemana-mana, sampai pedalaman Sumatera, Kalimantan, Papua, negara lain. Itu kan mereka tidak perlu sampai mencari gold sama glory kan. Mereka misionaris dengan begitu saja. Nah, itu baru saya katakan keren gitu. Ya, itu keren itu. Tidak mendompleng melalui penjajahan. Itu baru tidak diajarkan dengan cara peperangan, melewati penjajahan. Ya, jadi lu siapa lupa kalau ada misionaris yang nggak seperti waktu zaman penjajahan, ya, mereka menyebar sampai kemana-mana gitu guys, gitu loh logikanya. Hanya adalah para misionaris ini nebeng kapal di... Jangan lupa ya, kalau Anda lihat sejarah ya, itu Paus sendiri yang menginisiasi agar para negara-negara ini untuk meloloskan jajahannya hingga ke mana-mana guys. Jangan lupakan itu. Memang perintah dari Paus sendiri. Anda lihat sejarahnya. Ya. Paus sendiri yang memerintahkan menginisiasi para negara-negara ini, ya, Portugis itu untuk ke seluruh dunia gitu. Dari Afrika, Amerika, ke Asia dan lain sebagainya. Untuk 3 ya, ingat 3. Ini bukan hanya gold dan glory saja, tapi juga gospel. Ini satu paket guys. Jangan pisah-pisahkan, ini satu paket loh. Bisa kayak saya nih, ya. Kecuali kalau cuma God sama glory, oke. Misalnya gini nih, saya adalah logika sebenarnya ya, kita pakai ya. Saya adalah presiden lah, presiden Portugis atau Inggris. Nah, saya perintahkan buat saya, kita harus penjajah ya, mengambil rempah-rempah dengan cara paksa ya, monopoli perdagangan di negara jajahan dari benua Afrika hingga Amerika. Sebelum kita ingat gold dan glory. Lalu datang misionaris menjumpai saya. Kami nebeng dong, menyebarkan Injil. Itu slogannya tetap gold dan glory guys, nggak masuk gospel. Kenapa? Program saya cuma gold dan glory. Oh, Anda nebeng ya. Lalu mereka katakan kan, masukkan juga dong gospelnya. Oh, nggak bisa, kan Anda nebeng. Anda nebeng, numpang. Anda ambil kesempatan. Tujuan kami hanya gold, glory. Kami hanya mencari rempah dan jajahan. Anda nebeng gitu. Ya, orang nebeng tidak mungkin mendompleng misi itu guys, misi gospel itu di tengah-tengah. Tapi misinya jelas. Penjajah memang membuat misi gospel glory. Misi dari penjajah langsung itu. Jadi bukan terpisah-pisah. Oh, misi penjajah adalah glory gold. Misi dari misionaris atau gospel enggak, itu satu paket semuanya. Tuh. Jadi dalam misi penjajahan itu lengkap semuanya. Ada tentara untuk menjajah, ada
ada tuan tanahnya ya, menir-menirnya, ada juga misionarisnya, satu paket semua gitu guys. Paham ya? Ada tim untuk menginjilnya, ada tim untuk menjajahnya gitu. Satu paket gitu. Nah, kalau pada waktu itu ya, logikanya kalau itu jelas perintah Paus ya. Kalau logikanya kalau bukan itu perintah Paus, maka harusnya gini dong. Minimal Paus melarang. Misionaris, kalian ngapain ikut ini? Misi mereka tuh jahat loh. Misi penjajah ini adalah memonopoli, memaksa rakyat untuk melakukan itu. Soalnya itu Paus pada waktu itu tarik gitu. Kan nggak boleh ikut misi mereka. Misi mereka itu misi jahat. Mereka ngambil budak-budak Afrika, memperbudak orang Afrika, pindahkan ke Amerika untuk bekerja di kebun tebu. Itu kan jahat guys. Perbudakan, pada waktu itu jadi perbudakan. Kerja paksa, monopoli perdagangan. Jahat, itu penjajahan itu jahat guys. Makanya ini satu di undang-undang itu dibikin penjajahan di sini harus dihapusnya jahat. Itu misi jahat. God glory itu misi jahat. Paus, kalau memang dia kan diamnya si logikanya ya. Minimal dia akan melarang. Kalian misionaris juga usah ikutan. Saya nggak rela kalian ikut misi jahat ini. Itu misi jahat. Menjajah itu misi jahat. Nggak ada orang bilang misi menjajah itu misi baik gitu. Paham ya? Tapi kan tidak. Satu paket guys. Itu yang tidak mereka tulis. Makanya saking mereka tidak pahamnya, mereka bela gitu. Ya waklum lah, wajar lah mereka bela ya. Mau bilang apa lagi? Satu agama sama mereka gitu. Walaupun jahat penjajah itu ya, mereka bela. Anda bayangkan ya, saking pembelanya, saya buat video kemarin itu dikatakan tentara itu seperti satpam. Ini guys, pembela saking butanya mereka bilang membela gitu. Itu bukan menjajah, hanya berdagang. Kalau berdagang ya kayak Jepang sekarang. Ada nggak kita memerangi Jepang sekarang? Memerangi Cina enggak, karena berdagang. Ada barang masuk, bayar dengan sesuai. Kalau dulu kan tidak, paksa, pemaksaan dulu. Kerja paksa, pengambil alihan paksa, perebutan ke wilayah Indonesia gitu guys. Jadi beda ya. Makanya ada harus pakai logikanya gitu. Ya. Jadi beda cara Islam menyebarkan Islam dengan cara Kristen menyebarkan agama itu beda. Islam disebarkan melalui dakwah dan itu ya, pembebasan, namanya pembebasan. Tapi kalau Kristen disebarkan lewat penjajahan, itu nggak bisa di ini. Makanya penjajahan itu satu paket digabung, gospel glory, bukannya God glory dan didompleng gospel, enggak. Gospel itu satu paket dengan God glory guys gitu loh. Mereka yang sudah dicap notabene adalah penjajah. Jadi memang ketika mereka hanya... Kenapa dicap penjajah? Karena memang penjajah guys. Menjajah itu adalah, apa itu penjajah? Penjajah itulah orang yang menginvasi negara lain, mengkoloni gitu, mengeruk sumber daya alamnya dengan cara paksa. Itu menjajah. Kalau itu tidak cara dipaksa, tidak akan ada para pejuang-pejuang kemerdekaan, tidak ada. Makanya disebut negara itu belum merdeka. Kenapa belum merdeka? Karena dijajah. Orang yang belum merdeka itu berarti dijajah. Makanya ada koloni Inggris, koloni Portugis, itu kan namanya penjajah. Makanya Luis ini nggak ngerti, mereka ini nggak ngerti apa itu penjajah. Memang penjajah, makanya dicap penjajah. Nggak mungkin penjajah dicap pedagang gitu kan. Memang ada yang dicap pedagang, itu orang-orang mereka. Karena mungkin satu agama sehingga buta matanya mereka bela penjajah itu. Padahal pahlawan kita ya bertempur untuk menghadapi penjajah itu dengan darah, air mata, harta, benda ya. Tuh Anda bayangkan. Bisa-bisanya mereka bela penjajah. Itu kita nggak ikhlas guys. Ya. Anda boleh lah, oke lah. Ada satu agama, anggap penjajah itu beragama sama dengan Anda, Kristen. Tapi Anda tidak boleh membela mereka gitu. Membela sesuatu yang salah gitu. Gitu loh. Nah, kalau saya jadi mereka, jadi Luis ini, saya akan katakan, memang itu mereka jahat, penjajah, menjajah. Tapi mereka bukan melakukan ajaran agama mereka. Itu baru fair gitu guys, itu baru hebat namanya, jujur. Karena setahu kita memang di agama Kristen itu tidak ada diajarkan seperti itu hanya kelakuan oknumnya, kelakuan oknum paus, oknum misionaris pada waktu itu, oknum guys, bukan agamanya. Itu yang tepat seperti itu gitu. Sama kayak kita umat Islam mengatakan itu memang jahat, itu pelaku bom bunuh itu jahat itu memang. Tapi itu bukan agamanya. Kita tidak menampik. Kita tidak mengatakan pelaku bom bunuh itu adalah seperti tentara, seperti satpam, enggak. Ada nggak kita bela seperti itunya? Oh, itu pelaku bom bunuh itu bukan teroris. Kita katakan itu teroris. Pelaku bom bunuh itu teroris.
Kalau mereka kan tidak, jelas itu Belanda itu penjajah teroris, dikatakan seperti Satpam. Itulah butanya mereka guys, memutarbalikkan fakta. Kita jujur, kita katakan semua perilaku teroris itu bukanlah ajaran Islam. Tapi memang itu umat Islam gitu. Kita jujur mengakui, tapi kalau mereka tidak. Mereka bela-bela dengan memutarbalikkan fakta gitu. Mentang-mentang satu agama. Padahal kalau mereka ngerti ya, tinggal bilang, itu bukan ajaran agama mereka. Ajaran agama kami, mereka telah oknum-oknum yang menyimpang. Itu kan kelar, selesai gitu. Jangan sampai membela oknum yang salah juga gitu. Oknum yang salah dibela-bela, dikatakan mereka pedagang, satpam gitu kan. Luar biasa nih guys. Nembeng sampai di Indonesia, tetapi orang-orang atau misionarisnya sendiri memberitakan kebenaran Injil, yaitu dengan ucapan, dengan penginjilan, dan mereka terlepas. Gini loh guys ya, misionaris memang lewat ucapan penginjilan, tapi ada paksaan sebelumnya, ingat ya. Mereka datang satu tim, satu paket gitu loh. Ngerti nggak? Contoh gini deh, Gini misalnya, ada bayangkan ya, yang kita ambil skop lebih kecil lah misalnya. Tetangga saya ada. Beda nggak misalnya saya datang sana. Maaf Pak, saya mau mendakwakan Islam itu begini Pak. Dengan saya bawa preman. Penjajah kan preman guys. Tentara penjajah kan preman. Datang ke rumah orang itu. Preman ini kan satu tim nih. Makanya misi kami adalah, misi saya gospel, misi premannya adalah gold. Uangnya, hartanya dari tetangga saya itu. Kami datang bareng-bareng gitu. Di saat teman saya ini merampok, saya dakwah Islam agama damai. Mana bisa begitu guys? Karena mau begitu, datanglah tanpa preman ini gitu. Kok bisa Anda jangan berhubungan sama preman ini gitu? Ini datang bareng-bareng. Beda ya, saya datang ke rumah tetangga baik-baik. Pak, saya mau dakwah tentang Islam nih Pak. Permisi Pak gitu. Dengan yang lain, saya datang bersama preman. Preman ngabrik gitu kan. Satu tim nih, saya dengan preman. Sama kayak penjajah dengan manusia itu satu tim kan. Tim gospel glory. Lalu tentara teman saya ini preman ini ngabrik rumah itu, ngambil emas segala macam. Lalu saya dakwakan Islam agama damai, jangan mencuri merampok. Kan nggak logis guys. Paham ya bedanya nih? Kalau makanya contoh baik itu adalah yang aku lakukan misionaris sekarang. Mereka masuk pedalaman Papua tanpa melalui penjajahan. Mereka datang solo guys, atau tim. Tapi timnya hanya para misionaris, tidak mendompleng penjajah gitu loh. Logikanya ngerti nggak? Ini negara sudah dijajah, mereka masuk pula menginjil itu. Ini logika di mana coba? Sama kayak tadi saya ngabrik rumah tetangga, tim teman saya, tim saya situ berdakwah, itu kan nggak elok. Itu apa namanya coba? Makanya mereka harus pakai logika, beda. Makanya bedakan ya. Misionarisnya ulang-ulang terus nih guys ya, biar paham. Misionaris sekarang sama misionaris dulu tuh beda. Yang saya hormat tuh misionaris sekarang, hormat saya nih. Mereka tidak melalui cara penjajahan. Mereka memang, saya kagum loh guys. Meskipun tetap saya nilai agak masalah, tapi orangnya saya kagumi. Kenapa? Mereka mau meluangkan waktu. Memang mereka dananya besar ya, dari Vatikan besar dananya. Itu cara mereka lah. Tapi itu bagus. Mereka mau datang ke pedalaman dengan tim gitu untuk menginjil, itu oke. Ya. Tapi juga jangan kepada yang udah beragama. Intinya adalah tidak melalui penjajahan. Ini udah jelas menjajah satu tim itu guys, ingat ya. Misionaris dan itu satu tim. Sama kayak saya mendompleng teman saya yang preman ngomong kamu merampok rumah itu ya? Coba ini sama logikanya kan. Kamu merampok rumah itu ya? Mau menguasai mereka ya? Ikut saya dong, saya mau berdakwah nih. Apa coba logikanya coba? Kalau saya orang baik kan, kamu mau apa ya? Mau menjajah ya? Mau merampok itu? Jangan dong. Kan soalnya dia mendakwahi orang ini. Jadi soalnya para misionaris itu adalah menghentikan itu. Di ceramah itu para penjajah itu. Kalian ngapain kalian ke Indonesia ke ini? Kalian mau menjajah ya? Jangan dong. Itu dilarang agama kita. Gitu harusnya kan? Ini mereka malah ikutan. Kalian mau menjajah ya? Ayo aku ikut juga gitu. Menebeng sekalian nih. Kalau kalian menjajah, kami menginjil gitu. Ini kan rusak guys logikanya gitu. Paham ya maksud saya ya? Sendiri dari peperangan. Mereka nggak ada urusannya dengan penjajah itu. Mereka hanya nggak ada urusan gimana. Mereka mendompleng. Nebeng ada urusan guys.
Saya dengan teman saya yang merampok rumah tetangga itu ada urusan itu. Urusan pertemanan, karena kalau nggak teman mungkin mereka mau membolehkan saya nebeng gitu kan. Ingat, saya pakai fasilitas mereka loh. Misalnya itu pakai fasilitas dari penjajah loh. Kapalnya, senjatanya gitu. Apalagi rakyat kita ketakutan itu kan. Dan agama sama lagi gitu. Sama lagi ideologinya. Penjajah ideologi Kristen, agama Kristen, mereka juga agama Kristen. Sama kayak teman saya nih memang sama-sama agama. Wow, yang saya rampok nih beragama Kristen misalnya. Teman saya rampok nih agama Islam, saya mau mendakwakan Islam, ini cocok kami dua itu, sehingga mereka akan setuju dengan perbuatan saya gitu, dan mereka pasti akan dukung saya gitu kan. Itu logikanya guys, satu agama, makanya nggak heran mereka juga dukung penjajah itu karena satu agama. Jadi pembela-pembelanya mendukung, apalagi tentara dengan misionaris itu guys gitu loh. Nebeng kapalnya gitu loh. Karena memang ada kepentingan ke Indonesia untuk menyebarkan Injil itu. Bukan dipaksakan dengan pistol, kamu kalau nggak masuk Kristen, kamu akan... Yang maksakan pakai pistol itu tentaranya gitu guys, paham nggak? Jadi Louis ini nggak ngerti ya, kalau mau baik itu, yang dilakukan para misionaris sekarang, datang tanpa mendompleng. Terus kalau orang menjajah itu larang dong, kamu jangan dong menjajah, ini malah ikutan gitu coba guys. Luar biasa ini. Saya bunuh, nggak kayak gitu. Jadi tuduhan mengatakan bahwa Kristen disebarkan dengan penjajahan di Indonesia, ini adalah suatu hal yang keliru. Enggak, itu benar. Karena memang masuknya adalah penjajahan. Penjajah masuk untuk mencari, ingat ya, penjajah itu masa misinya tuh digandeng 3J, bukannya 2. God, glory, gospel. Jadi aji mumpung itu, sambil menjajah, sambil mencari emas, kekayaan, sambil menjajah, sambil menyebarkan Injil. Itu namanya politik aji mumpung gitu guys. Jadi jangan pisah-pisahkan itu satu paket loh. Nggak dipisah-pisah guys. Saya akan membahas ini secara lengkap, tapi kali ini saya hanya ingin meluruskan apa yang menjadi pemikiran dari Tuhan. Ya, paling nanti yang dibahas itu seperti Tambaragi, ya kan? Mereka tuh bukan penjajah tapi pedagang. Itu tentara kayak Westerling yang kejam jahat itu, yang lain sebagainya, itu yang membunuh Pangeran Penegoro, membunuh Teuku Umar Cunadin itu bukan penjajah tapi adalah satpam bank. Paling nanti gitu juga nih. Untuk memutarbalikkan fakta. Ya, karena satu agama lah. Tapi kalau kita jujur bukan begitu caranya, guys. Anda boleh bela agama Anda ya, tapi jangan bela oknumnya gitu. Oknumnya salah ya sudah gitu. Penjajah itu salah ya sudah. Misionaris yang ikut penjajah itu salah ya salah gitu. Ya, paus yang menyuruh untuk menjajah itu salah gitu. Jangan Anda bela. Jadi membela agama beda dengan membela oknumnya, ya. Kalau oknumnya salah, jangan Anda bela. Bukan gitu cara bela agama, bukan gitu guys. Kayak kita nih, kita tidak pernah membela orang bunuh diri. Memang itu teroris, memang salah kok nggak kita bela. Bukan gitu, kita umat Islam tuh ngerti cara bela agama tuh, mereka ngerti. Ya, ngerti banget gitu guys. Bukan seperti Louis ini kan. Oknumnya pun dibela walaupun salah gitu. Nih, jangan hanya berpikir, wah sebenarnya Kristen tuh yang penjajah, agamaku enggak gitu. Padahal kalau kita mengacu ke kebenaran sejarah, jelas-jelas kita bisa melihat sendiri. Silakan teman-teman menilai mana yang benar, dan silakan teman-teman menilai mana yang salah. Sampai ketemu di video selanjutnya. Oke, jadi Louis itu harus menilai secara komprehensif gitu. Ya, jadi jangan ini Louis ini tidak objektif. Kenapa? Ingat, dia bela penjajah guys, satu agama, sehingga hilanglah keobjektifan dia. Paham ya? Hilang dia. Ini poinnya. Jadi Anda pisahkan antara bahasa netral gitu. Jangan mentang-mentang satu agama lalu Anda bela gitu. Penjajah itu satu agama Anda bela. Bahkan si Tambaragi mengatakan itu mereka cuma pedagang lah, satpam bank lah gitu kan. Gitulah guys. Jadi jangan mentang-mentang satu agama lalu dibela sampai bela buta gitu. Enggak. Salah tetap salah. Oknumnya salah, silakan bela agama Anda, tapi jangan benarkan oknumnya yang berbuat salah gitu guys. Oke, jadi sekian dulu video kita kali ini. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.